Cultural and literary criticism. What is a linguistic theory of translations? The task of linguistic theory is to build a translation process, in the sense of converting the text in one language into text on the other. We can say that linguistic theory is definite scheme that reflects all the process and manipulations with the translations. Apa itu teori terjemahan linguistik? Tugas dari teori linguistik adalah membangun proses penerjemahan, dalam arti mengubah teks dalam satu bahasa menjadi teks di bahasa lain. Kita dapat mengatakan bahwa teori linguistik adalah skema pasti yang mencerminkan semua proses dan manipulasi dengan terjemahan. When it comes to theoretical modeling, linguistic theory, like a conceptual model, shows not all, but certain and most significant features of the translation process. This means not everything in the original language and the translation language falls under the effect of translation theory, but only that it has regular repetition and regularity. Ketika sampai pada pemodelan teoritis, teori linguistik seperti model konseptual lainnya tidak menunjukkan semua, tetapi fitur tertentu dan paling signifikan dari proses penerjemahan. Ini berarti bahwa tidak semua dalam bahasa asli dan bahasa terjemahan berada di bawah pengaruh teori penerjemahan, tetapi hanya bahasa tersebut memiliki pengulangan dan keteraturan yang teratur. A linguistic or a cultural process. A translation involves linguistic as well as cultural phenomena and process, and therefore is a cultural as well as linguistic procedure. A language, now understood as a specific language, is a part of specific culture. Translation is to be understood as a cultural phenomenon dealing with specific culture. Translation is a culture translating process. Proses linguistik atau budaya. Terjemahan melibatkan linguistik serta fenomena dan proses budaya, dan oleh karena itu merupakan prosedur budaya serta linguistik dan kerja bahasa. Dan karena bahasa sekarang dipahami sebagai bahasa tertentu, merupakan bagian dari budaya tertentu, terjemahan harus dipahami sebagai fenomena budaya berurusan dengan budaya tertentu, yaitu terjemahan adalah proses melampaui budaya. Relationship between translation and linguistic. Translation is generally seen to be related to linguistic because, like linguistic, which object of study is language, translation is also concerned with aspect of language and derives some of its principles from this general theory of language. Quovi, 1999. The importance given to the notion of linguistic science in the translation theory is undoubtedly a carryover from general linguistics. Hubungan antara terjemahan dan linguistik. Terjemahan umumnya dipandang terkait dengan linguistik karena seperti linguistik yang objek studinya adalah bahasa. Terjemahan juga berkaitan dengan aspek bahasa dan mengambil beberapa prinsipnya dari teori umum bahasa. Quovi, 1999. Pentingnya pengertian tanda linguistik dalam teori penerjemahan tidak diragukan lagi, merupakan kelanjutan dari linguistik umum. Linguistic plays an important role in the translation of a document from one language to another. Translating information includes more than just changing each other from the original language to another. One must also decode and decipher all the facts and function of the original language into the new language. Linguistik memegang peranan penting dalam penerjemahan suatu dokumen dari suatu bahasa ke bahasa lain. Menerjemahkan informasi mencakup lebih dari sekedar mengubah setiap kata dari bahasa asli ke bahasa lain. Seseorang juga harus memecahkan kode dan menguraikan semua aspek dan fungsi dari bahasa asli ke bahasa yang How does translation affect literature? Every translation is an interpretative act as well as a creative one. Translator read the original piece and try to work out what is doing, what is important that's going on. They are constantly making choice about which element of it
elements of a text to preserve and foreground and which to sacrifice. Bagaimana terjemahan mempengaruhi sastra? Setiap terjemahan adalah tindakan interpretatif sekaligus kreatif. Penerjemah membaca karya asli dan mencoba mencari tahu apa yang dilakukannya, apa yang penting, dan apa yang sedang terjadi. Mereka terus-menerus membuat pilihan tentang elemen teks mana yang akan dipertahankan dan latar depan, dan mana yang akan dikorbankan. What is the main purpose of literary criticism? The critic's specific purpose may be to make a value judgment on work, to explain his or her interpretation of the work, or to provide other readers with relevant historical or biographical information. The critic's general purpose, in most cases, is to enrich the reader understanding of the literary work. Jadi, apa tujuan utama dari kritik sastra? Tujuan khusus kritikus mungkin untuk membuat penilaian nilai pada suatu karya, untuk menjelaskan interpretasinya atas karya tersebut, atau untuk memberikan informasi sejarah atau biografi yang relevan kepada pembaca lain. Tujuan umum kritikus dalam banyak kasus adalah untuk memperkaya pemahaman pembaca tentang karya sastra. Types of criticism. First is aesthetic criticism, logical criticism, factual criticism, positive criticism, negative criticism, constructive criticism, destructive criticism, and practical criticism. First, aesthetic criticism. Aesthetic criticism is a part of aesthetic concern with critically judging beauty and ugliness, tastefulness and tastelessness, style and fashion, meaning and quality of design, an issue of human sentiment and affect, or the evoking of pleasure and pain like and dislikes. Yang pertama itu ada kritik estetika. Kritik estetika adalah bagian dari estetika yang berkaitan dengan penilaian kritis terhadap keindahan dan keburukan, selera dan rasa tidak berasa, gaya dan mode, makna dan kualitas desain, dan masalah sentimen dan pengaruh manusia, atau membangkitkan suatu kesenangan dan rasa sakit, suka dan tidak suka. Next is logical criticism presupposes that people accept at least the most basic rules of logic. Logical criticism assumes that there is definite, identifiable, discoverable meaning, or at least that something can be proved meaningless or because it lacks any predictable or knowable pattern. Jadi yang kedua adalah kritik logis mengandalkan bahwa orang menerima setidaknya aturan logika yang paling tidak sadar. Kritik logis mengasumsikan bahwa ada makna yang pasti dapat diidentifikasi, dapat ditemukan, atau setidaknya sesuatu dapat dibuktikan tidak berarti, atau karena tidak memiliki pola yang dapat diprediksi atau diketahui. Third is ineffectual. In factual criticism, an objection is raised about an idea, argument, action, or situation on the ground that there is something wrong with the evidence of the known experience relevant to it. Typically, relevant purported facts are labeled false or implausible, not facts at all. Selanjutnya ada dalam kritik faktual, yaitu dalam kritik faktual timbul keberatan tentang suatu ide, argumen, tindakan atau situasi dengan alasan ada yang salah dengan bukti pengalaman yang diketahui relevan dengannya. Biasanya fakta yang diklaim relevan diberi label salah atau tidak masuk akal, atau bukan fakta sama sekali. Next is a positive criticism. Positive criticism draws attention is a good positive aspect of something that is being ignored, disregarded, or overlooked. The term positive criticism is also used in the sense that criticism is well-meant and well-intentioned, or in a positive way. Jadi, yang selanjutnya ada kritik positif, yaitu kritik positif menarik perhatian pada aspek baik atau positif dari sesuatu yang diabaikan atau
diabaikan. Istilah kritik positif juga digunakan dalam arti bahwa kritik itu bermaksud baik. Next is negative criticism. Negative criticism means voicing an objection to something only with the purpose of showing that it's wrong, false, mistaken, nonsensical, objectionable, or disreputable. Generally, it suggests disapproval of something or disagreement with something. It emphasizes the downside of something. Selanjutnya adalah kritik negatif. Kritik negatif merupakan menyuarakan keberatan terhadap sesuatu, hanya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa itu salah, keliru, tidak masuk akal, dan tidak menyenangkan atau tidak bereputasi. Umumnya ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau ketidaksetujuan dengan sesuatu. Ini menekankan sisi negatif dari suatu hal. Next is constructive criticism is the process of offering valid and well-reasoned opinions about the work of others, usually involving both positive and negative comments, in a friendly manner rather than oppositional one. Selanjutnya ada kritik konstruktif. Kritik konstruktif adalah proses menawarkan pendapat yang valid dan berasal tentang pekerjaan orang lain, biasanya melibatkan komentar positif dan negatif dengan cara yang bersahabat daripada yang berlawanan. Next is destructive criticism. Is a type of criticism that instead to harm, undermine, or even destroy someone's creation, reputation, or self-esteem. It's when someone chews you out, mercilessly rips apart your idea, or publicly denigrates your abilities. Selanjutnya ada kritik yang merusak. Kritik ini adalah jenis kritik yang dimaksudkan untuk merusak atau bahkan menghancurkan kreasi, reputasi, atau harga diri seseorang. Itu terjadi ketika seseorang mengunyah Anda atau menghina, merobekkan ide Anda, atau menghancurkan ide Anda secara terbuka, merendahkan kemampuan Anda. And finally is a practical criticism. Is that exercise in which you are given a poem or a passage of prose or something, an extract from a play that you have not seen before and are asked to write a critical analysis of it. Jadi yang terakhir adalah kritik praktis, adalah latihan di mana Anda diberi puisi atau bagian prosa atau kadang-kadang kutipan dari sebuah drama yang belum pernah Anda lihat sebelumnya dan diminta untuk menulis sebuah analisis untuk kritik praktis tersebut. Thank you for your information. Thank you for watching.